Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa suara saya ya? Bisa, Pak. Pak. Putus-putus nih, Pak. Sudah. Yang lain gimana? Apa masih putus-putus? Sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Sebelum kita masuk pada kuliah pada pagi hari ini, ada sedikit review ya. Untuk materi yang kemarin, udah belajar apa saja materi sebelumnya? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Sortasi, Pak. Oke, sortasi. Apa bedanya sortasi sama grading? Ada yang tahu? Apa bedanya sortasi sama grading? Apa bedanya? Kalau sortasi itu membedakan jenis, tekstur, warna, Pak. Kalau grading itu mengklasifikasikan mutunya berdasarkan keamanan, seperti itu. Oke, berdasarkan keamanan. Yang lain ada lagi nggak? Apa sih yang membedakan antara sortasi dan grading itu? Nanti pasti kalau magang ini bakalan ditanya ini. Kalau nanti di magang di perkebunan atau misalkan magang di beberapa perusahaan yang melaksanakan kegiatan sortasi dan grading. Perbedaannya terletak di mana? Apa perbedaan sortasi dan grading? Ada yang tahu? Oke, ada yang Oke, silakan Dina. Iya, kalau sortasi itu memisahkan hasil panen gitu Pak. Jadi hasil panen antara yang baik dengan yang jelek. Kalau grading itu mengelompokkan produk gitu. Menjadi kalau grading mengelompokkan produk. Oke. Ada yang bisa yang lebih spesifik nggak? Kalau sortasi? Izin menjawab, Kalau sortasi gimana? Iya, gimana dia? Kalau sortasi itu memilih atau mengambil yang diperlukan atau mengeluarkan yang tidak diperlukan. Nah, untuk grading itu pemisahan bahan pangan berdasarkan mutu sesuai dengan ukuran, bobot, dan kualitas. Oke, terima kasih ya atas jawabannya semuanya. Baik, jadi kalau sortasi itu cenderung menghilangkan biasanya, mensortir. Jadi mensortir mana yang diikutkan, mana yang include, dan mana yang tidak. Jadi lebih cenderung menghilangkan, membuang gitu. Jadi memisahkan mana yang masih ikut untuk proses selanjutnya atau tidak. Sedangkan kalau grading itu berdasarkan apa kemarin? Berdasarkan nilai apa? Kalau grade berdasarkan nilai komersialnya. Jadi berdasarkan nilai jualnya sebetulnya. Jadi kalau grade itu di grading itu berdasarkan nilai jualnya, lebih penekanannya pada nilai jual. Nah, itu perbedaan antara sortasi dan grading. Ada banyak metode sortasi, ada banyak metode grading, tapi yang paling populer sekarang yang menggunakan computer vision yaitu menggunakan AI ya, AI, artificial intelligence. Jadi dia menggunakan robotik untuk proses pemisahan. Itu salah satu bentuk teknologi yang terupdate pada hari ini untuk proses sortasi maupun grading. Kalau pencucian gimana kemarin? Pencucian ada pembersihan? Pembersihan ada dua ya. Ada yang pembersihan langsung dan juga ada pembersihan yang tidak langsung. Kalau tidak langsung biasa menggunakan pre-cleaning. Pre-cleaning biasanya dilakukan dengan cara apa? Kalau pre-cleaning?
Ada yang masih ingat untuk pre-cleaning? Halo? Pre-cleaning gimana? Kalau pre-cleaning diawali dengan apa biasanya? Sebelum pembersihan. Ini apa masih ngantuk semua ya? Kira-kira ini gara-gara puasa ya? Nggak ada ini ya? Nggak ada yang bisa lebih aktif gitu ya? Tapi saya pikir puasa nggak jadi alasan bahwa apa namanya untuk semakin pasif gitu. Karena kalau puasa, kalau dulu zaman Rasulullah kalau puasa itu justru perang kan gitu. Nah ini harusnya perang lebih giat lagi itu mujahadahnya ya. Oke, jadi kalau pre-cleaning itu biasanya diawali dengan perendaman. Nah perendaman itu fungsinya apa? Untuk mempermudah penghilangan noda. Gitu ya. Kalau di bahan pangan biasanya untuk pre-cleaningnya direndam dulu ya beberapa menit atau bahkan ada yang sampai sifatnya harian ya, it depends on the dirty, jadi bergantung pada kotorannya yang menempel, seberapa ruwet, misalkan seberapa banyak ya kotorannya, baru kemudian dilakukan pencucian yang utama. Nah itu review untuk materi yang kemarin, yaitu tentang pembersihan, juga sortasi, dan juga grading. Hari ini kita akan belajar tentang penanganan susut hasil panen ya, penanganan susut hasil panen. Akan belajar tentang penanganan. Oke, kelihatan semua ya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Nah, penanganan susut hasil panen itu begini. Konsepnya adalah bahwa setiap penyusutan itu mesti dia mengalami kerugian, ya, berakibat pada kerugian. Padahal panen itu adalah proses untuk mendapatkan hasil. Padahal panen itu proses untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, susut akibat pada kesalahan panen, susut akibat dari perlakuan panen yang salah, nah ini berakibat pada kerugian, pada kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Nah ini untuk introduction-nya ya, kenapa penyusutan ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, susut itu sama dengan losis. Susut itu sama dengan losis. Jadi kalau losis itu artinya apa sih? Kehilangan gitu ya. Kehilangan, kerugian, lebih diartikan kehilangan kalau losis ya. Jadi losis itu apa? Kehilangan ya. Kehilangan. Nah, kehilangannya ini bisa terjadi pada setiap proses ya. Contoh saja kalau misalkan pada apa ya? Gabah ya misalkan pada saat panen padi ya. Panen padi kita bisa bayangkan bahwa kalau misalkan pada saat panen ya, kan kalau ada istilah kalau di kita itu ada istilah ngasak ya, tahu nggak ngasak? Tahu, Pak. Iya, tahu. Ya. Iya, Pak. Apa ngasak tuh? Memungut padi yang Memungut hasil panen yang tercecer kan gitu. Memungut hasil panen yang tercecer. Nah ini tidak hanya pada komoditas tanaman padi, biasanya ada juga banyak komoditas terutama yang grain gitu. Bisa jagung, kemudian bisa kedelai ya biasanya. Ini kalau dulu pada saat masih kecil juga sama. Jadi harus ke sawah gitu ya. Kalau ada orang panen, ikut ngasak gitu ya, untuk dikumpulkan, kemudian kalau udah kumpul banyak nanti dijual. Nah, uangnya buat ini, untuk beli kebutuhan yang lain. Nah, ada nggak yang masih kayak seperti itu sekarang ini? Masih, Pak. Ada yang ini, yang masih ikut ngasak gitu, ke sawah gitu ya? Oh, enggak. Oh, nggak ada? Oh, masih ada? Sudah jarang. Kalau dulu pernah ngalamin sih, Pak. Oh, pernah ikut nggak? Pernah, Pak. Oh, pernah. Berarti masa kecil kalian nih. Masa kecil kalian susah sekali ya. Sama Seru, dengan Pak. kayak saya ya, berarti ya. Menyenangkan, Pak. Oke. Jadi ngasak ya itu merupakan kegiatan di mana kita itu
mengambil yang tercecer itu. Itu karena losis saja. Ya losisnya disebabkan karena apa? Akibat dari proses panen. Proses panen yang kemudian tercecer, itu bisa berakibat pada losis. Kemudian yang kedua, akibat proses pengolahan. Pengolahan ini maksudnya gimana? Ya pengolahan dalam kegiatan penanganan pasca panennya. Diolah misalkan pada proses pencucian, ya misalkan pada saat proses perontokan padi, ya pengolahan masuk dalam pengolahan. Misalkan masuk ke rice milling unit, ya masuk ke RMU atau masuk ke power tracer, ya itu ada potensi untuk terjadinya losis. Kemudian apalagi proses pengeringan. Nah, proses pengeringan juga pada saat pengeringan gitu ya, kan kalau ngomongkan padi pada saat dijemur atau kopi pada saat dijemur gitu ya, kemudian kan dimasukin ke karung lagi, dikeluarkan dari karung, nah itu kan bisa saja juga tercecer. Kemungkinan, ini bukan proses penyimpangan ya, tapi proses penyimpanan. Ya, mumpung masih ingat saya benerin sekalian. Ini prosesnya proses penyimpanan. Oke. Pada saat proses penyimpanan juga akan terjadi susut ya, terjadi losis karena dalam proses penyimpanan ataupun diawali dari pengeringan biasanya turun tuh kadar airnya. Nah, ini bisa menjadi susut atau kerusakan akibat kesalahan penyimpanan. Nah, itu bisa menjadikan produk pertanian itu juga terjadinya losis. Selain itu, ada lagi nih proses transportasi. Nah, proses transportasi ini kan banyak tuh. Kalau bisa kita bayangkan yang kalau misalkan tadi, transportasinya diawali dari mana saja? Biasanya. Diawali dari mana saja biasanya? Dari sawah ke rumah. Dari lahan. Dari sawah ke rumah, oke. Dari mana lagi? Dari rumah? Dari rumah ke Dari rumah ke penggilingan. Biasanya tuh yang paling sering dari lahan ke pinggir jalan dulu kan gitu. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, dikumpulin kan di pinggir jalan gitu ya. Dari pinggir jalan itu sudah banyak yang yang hilang gitu akibat transport di jalan gitu. Belum lagi nanti dimasukin ke dalam mobil. Dari mobil diangkut ke rumah misalkan ya. Dari rumah nanti kan disimpan tuh. Disimpan, dijemur. Ada transport lagi. Setelah dijemur, nanti dimasukin ke dalam karung, kemudian dibawa lagi ke tempat penggilingan. Ya, tempat penggilingan. Dari tempat penggilingan nanti diangkut lagi, misalkan hasil panennya yang udah jadi beras ya, diangkut ke mana? Ke toko-toko misalkan atau ke konsumen. Ada banyak nih potensi untuk terjadinya losis gitu ya. Jadi proses transportasi seperti itu. Nah, ini contoh nih, ini contoh untuk susut hasil panen pada tanaman padi. Ini sumbernya agak lama sih, tahun 96. Cuman sepertinya ini masih relevan gitu saya pikir. Untuk pemanenan nih, untuk tanaman padi ya, ini susutnya 9,52%. Nah ini ya, apalagi kalau pada saat panen itu menggunakan menggunakan alat-alat tradisional kayak misalkan masih menggunakan sabit, kemudian ani-ani ya, tahu ya ani-ani ya? Tahu, Pak. Iya, Pak. Ya ani-ani ya. Kemudian kalau di Kalimantan itu begini, dia nggak pakai sabit, dia nggak pakai ani-ani, dia pakai apa coba? Kalau di Kalimantan, saya masih ingat di Kalimantan Barat ini. Kalau di Kalimantan Barat pakai apa biasanya? Ada yang tahu nggak? Atau keseluruhan Kalimantan deh, kalau panen padi. Pakai apa? Ini terutama suku Dayak nih yang nanam padi, biasanya panennya dia diserut nih, pakai tangan. Jadi pakai tangan diserut aja ini biasa gitu. Ya. Jadi potensi losisnya sangat tinggi kalau di Kalimantan ya. Jadi pemanenan ini susutnya berapa? 9,52%. Kemudian untuk perontokan, nah ini lihat. Perontokan ini menyumbang 4,78% untuk susut hasilnya. Apalagi kalau panennya ada yang diiles-iles ya? Ya enggak? Ada kan sekarang yang masih diiles-iles gitu? Ada, Pak. Ada ya?
Ya, Pak. kemudian selain diiles-iles, kemudian digebot ya, di apa tuh? Digebrus. Orang Banyuwangi bilangnya digebrus. Nah, itu kan kemana-mana larinya. Nah, ini yang ngasak seneng ini. Ya, kalau yang menggunakan sistem begini ini, yang ngasak ini seneng banget ini. Kemudian kalau pengangkutan itu 0,19%. Pengeringan hilangnya 2,13%. Penggilingan 2,19% ya. Sementara untuk penyimpanan ini 1,61%. Nah, komposisi total untuk susut hasil panen pada tanaman padi ini ya secara general itu berkisar di posisi 20,51%. Ini bayangin aja kalau misalkan 1 ton, jadi udah berapa yang hilang? Kalau 20,51%. 20 kiloan, Pak. 20,5% ini. Berarti berapa kuintal yang hilang? 2 kintal. Ada? Kalau 1 ton? Ada? Ada 2 kuintal ya, sekitar 200 kilogram. Jadi kalau 20,51 itu berapa tuh? Kalau 20,51 berarti berapa? Ada 205,1 kilogram dari 1000 ton. Dari 1 ton, dari 1000 kilogram. Nah, itu bayangin. Kalau misalkan harga gabah 1 kilonya itu 4.000 atau 5.000 deh ya. 5.000. Berapa uang yang hilang? Berapa uang yang hilang? Sekitar 1 juta mungkin, Pak. Iya. Jadi kalau misalkan harga gabahnya itu ada 5.000 ya, 5.000 dikalikan dengan 200 ya, 205 ya. Jadi ada 1 juta 25.500 kalau 20,51% susutnya. Ini ada 1 juta. Jadi kalau misalkan nilai jualnya 1 ton, kalau misalkan hasilnya 1 ton, tapi jarang ya dapat 1 ton, mesti lebih gitu ya. Ya kalau misalkan anggap aja kalau dari 1 ton tadi kan berarti berapa? 1 dikali 5.000 ya. Ada 5 juta kan? 5 juta hilang 1 juta. Tinggal 4 juta. Belum nanti ongkos untuk biaya panen, biaya angkut, ya, biaya perawatan, pupuk, herbisida, kemudian pestisida, semuanya, bayar upah tenaga kerja. Wah, ini luar biasa, nggak dapat apa-apa nantinya ya. Nah ini luar biasa nih hasil pada tanaman padi ini. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, penanganan susut hasil panen itu setidaknya ini ada beberapa nih. Yang pertama adalah waktu panennya harus tepat. Jadi waktu panen ini harus tepat. Yang kedua, keterampilan pemanennya harus bagus. Ya, pemanennya harus terampil. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi untuk pertanian presisi. Ya, presisi itu artinya kan minimum losses sebetulnya, pas gitu loh. Jadi penggunaan teknologi yang ketiga. Yang keempat yaitu teknik pengolahannya benar. Teknik pengolahannya benar. Yang kelima, penyimpanannya sesuai. Yang keenam, ya jaraknya harus minimum. Jadi 6 poin ini yang penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan penanganan susut hasil panen ya. Jadi waktu panennya tepat. Kemudian yang kedua yaitu pemanennya harus terampil. Kemudian teknologi harus dipakai. Ya, teknologi tepat gunanya harus dipakai sehingga pertaniannya bisa menjadi presisi. Kemudian pengolahannya benar, penyimpanannya sesuai dan jaraknya minimum. Jadi 6 poin ini yang harus kalian ingat untuk penanganan susut hasil panen. Nah, kenapa waktu panen itu harus tepat? Ya. Panen yang tidak tepat waktu, susutnya ini lebih tinggi. Ya, ini penelitiannya si Kai Hatuni 2019 di Maluku ya, di Maluku ini. Perhatikan untuk tanaman padi ya, untuk tanaman padi.
terlambat panen 1 minggu untuk tanaman padi itu, susut panen bisa dari 3,35% ini menjadi 8,64%. Ya, berkurangnya berapa? Berkurang 5,29% untuk panen yang terlambat 1 minggu. Bisa susut nih. Ada istilah susut saat panen atau SSP. Ada susut penumpukan sementara SPS. Ada susut perontokan SPR. Nah, SSP, SPS, dan SPR ini cukup tinggi, yaitu berkisar di posisi 18,6% ketika panennya tidak tepat waktu. Jadi semakin mempertinggi nilai susut. Sedangkan penundaan perontokan ya bisa berpotensi meningkatkan susut jika perontokan tertunda 1 malam, ini susutnya mencapai 0,87%. Kalau 2 malam, susutnya 1,35%. Dan 3 malam bisa mencapai 3,12%. Jadi, bayangin, ini kan semakin lama, semakin ini ya tertunda ya untuk perontokan, untuk masuk ke power tracer. Nah, ini susutnya ini besar. Ya. Kalau 3 hari aja 3,12% ini. Luar biasa. Nah, ini sumbernya dari KaiHatu ya, 2019 ini dia penelitian di Maluku ya. Dari BPPT ini, nggak salah. BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, yang selanjutnya, kalau tadi kan ngomongkan waktu panen tuh. Yang nomor 2 tadi apa? Tentang keterampilan pemanenan. Keterampilan ya, keterampilan pemanen. Jadi gini, yang disebut keterampilan pemanen ini kan pemanennya gitu ya, pemanennya harus bagaimana kriterianya? Dia pemanen ini harus tahu kapan buah itu dipanen, ya, kapan padi itu dipanen, kapan misalkan kalau ngomongkan komoditas sawit ya kapan sawitnya dipanen, kapan kedelainya itu dipanen. Kapan jagung itu dipanen? Ini harus tahu tentang kriteria panen. Ya. Kriteria panen kan kemarin sudah ya. Apa namanya? Dilihat dari visualnya ini. Kalau kelapa sawit misalkan contoh. Kelapa sawit itu ada tekniknya untuk kriteria panen. Nah, pemanen ini harus jeli. Kalau panen kelapa sawit ini udah pernah dipelajarin kan di apa namanya? Semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah ya. Dipelajarin nggak untuk tanaman perkebunan? Untuk sawit? Ada yang tahu? Halo? Sepertinya ada, Pak, tapi nggak terlalu spesifik. Nggak dipelajarin untuk kriteria matang buah sawit? Belum pernah Pak kayaknya. Belum pernah ya? Oke. Hanya Jadi kalau buah kelapa sawit itu kalau matang itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri buah sawit matang itu gimana? Yang siap panen? Ada yang tahu nggak? Ini nanti kalau ada yang tahu? Mungkin berwarna Silakan. merah, Pak. Merah? Merah belum tentu mateng. belum tentu boleh dipanen ya, meskipun warnanya merah ya, hati-hati ya. Meskipun warnanya merah itu belum tentu boleh dipanen. Ini nanti kalau yang laki-laki ya, terutama yang nanti kerjanya di perkebunan kelapa sawit, nah ini harus tahu ini. Kalian nanti kalau misalkan kerja di kelapa sawit, ini diserahin. Kalau di Kalimantan satu orang itu satu asisten ya, yang lulusan S1 atau lulusan D4 itu diserahin 1.000 hektar loh. Kalian ngelola 1.000 hektar. 1.000 hektar itu kalau di Banyuwangi bisa satu kecamatan sendiri tuh. Ya. Jadi harus tahu tuh kriteria matang kelapa sawit. Kriterianya dilihat dari mana? Halo, 4 kelas ini, kelas A, B, C, D. Ada yang tahu? Yang itu Pak, yang apa membrodol Pak? Iya, jadi lepas dari tangkainya itu, lepas dari janjangnya.
ya kriteria matangnya. Nah, yang lepas berapa? Yang lepas minimal 2. Kalau misalkan ada 2 buah jatuh ya di bawah, nah itu pasti matang, udah siap untuk panen. Dan kalau matangnya pas ya, matang sawitnya itu pas, itu kandungan minyaknya bisa di posisi 23%. Itu udah paling bagus posisi minyak di posisi 23%. Tapi nanti begini, kalau misalkan terlambat panen, buahnya ini nanti bisa busuk. Kalau buah overripe, jadi ada buah itu ada 3 ya, ada 3. Underripe, ini udah saya jelaskan belum ya tentang kematangannya, kriteria kematangannya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi buah itu ada 3 kriteria. Yang pertama adalah underripe. Underripe itu buahnya masih belum mateng. Yang kedua ada ripe, mateng. Yang ketiga overripe, yaitu buahnya apa? Sudah kelewat mateng. Nah, ada potensi untuk menjadi busuk. Kalau misalkan di kelapa sawit, ya misalkan gini, kalau dia di posisi underripe, maka kandungan minyaknya sedikit, karena dia posisinya masih underripe. Kalau pada posisi yang ripe, maka komposisi minyaknya bisa rendemennya maksimal. Yang ketiga, jika overripe, memang kandungan minyaknya banyak, tetapi yang masalah adalah ALB-nya, kandungan asam lemak bebasnya yang tinggi. Ketika asam lemak bebasnya tinggi, maka nilai jual CPO atau crude palm oil-nya ini menjadi turun. Sehingga pengetahuan kriteria panen ini sangat penting ya bagi di perusahaan perkebunan atau perusahaan yang bergerak di bidang pertanian ya terutama untuk menentukan panennya ini kapan harus dipanen, kapan masih belum dipanen gitu. Jadi keterampilannya pemanen ini harus beneran nih. Ini harus dilatih. Tapi seiring nanti dengan adanya jam terbang tinggi ya, kriteria yang kedua ini ya, yang jam terbangnya tinggi, maka nanti pemanen ini lama-lama paham nih, oh ini yang siap untuk dipanen, ini yang belum siap untuk dipanen. Untuk itu, untuk tahu pengetahuan kriteria panen, nah ini penting harus ada pelatihan. Jadi dilatih lagi terus, dilatih, ini penting. Misalkan panen kopi, nanti yang karena ingin ngejar hasil ya, biasanya yang mentah juga apa? Juga ikut dipanen, sehingga kualitas kopinya mutunya menjadi rendah. Tahu nggak kenapa kopi luwak itu mahal? Ada yang tahu? Salah satu ini. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena prosesnya, Pak. Yang dimakan luwak itu hanya yang berkualitas. Karena Prosesnya luwak lama mungkin, Pak. luwak itu milihnya nggak mau yang mentah kopinya itu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Jadi kopi luwak itu matang, kok matang? Kopi luwak itu kenapa nilai jualnya tinggi? Yang pertama memang udah diseleksi sama si luwak. Luwak ini hanya makan kopi yang benar-benar matang, yang cerinya itu benar-benar matang, kualitas yang terbagus yang dipilih. Jadi sudah terseleksi dulu dari awal gitu. Kriteria matangnya itu ngerti si pemanennya, yang mana siapa kalau kopi luwak? Luwak. Luwaknya yang Betul, manen Pak. gitu ya. Jadi si luwak ini milih kopi yang benar-benar matang, tahu dia. Jadi sangat terampil kalau manen. Kemudian, nah ini gini, kriteria tadi pengetahuan itu oke, misalkan jam terbang tinggi, kemudian udah dilatih, artinya apa? Udah terampil lah si pemanen itu misalkan. Tetapi begini, motivasi kerjanya rendah, dia nggak punya motivasi untuk bekerja gitu. Apa yang terjadi? Maka yang dipanen nanti asal-asalan. Misalkan di kelapa sawit tuh, kan ada berondolan tuh kalau jatuh ya. Dipanen itu ketika jatuh buahnya, itu kan kemana-mana itu, mencar kemana-mana berondolannya itu. Sawitnya itu kan lari kemana-mana. Nah itu kan harus dipungut. Kalau nggak dipungut, nanti berakibat pada apa? Losis. Selain dari losis,
buah tadi yang nggak dipungut itu, buah sawitnya itu akan tukul, berkecambah, kemudian jadi sawit baru. Nah ini nanti kan harus dibersihkan lagi. Akan mengalokasikan biaya, mengalokasikan kos untuk menanganin sawit atau sawit yang berkecambah tadi, kentosan namanya. Nah di situ. Jadi motivasi kerja ini penting. Motivasi kerja itu ada korelasinya dengan upah yang sesuai. Kalau misalkan perusahaan gaji pemanennya itu asal-asalan, wah salam sudah. Biasanya upah tenaga kerja yang paling tinggi itu ada di panen, ya. Upah paling besar ya di perkebunan itu ada pada panen. Karena apa? Panen itu menghasilkan. Jadi upah pemanen ini mesti lebih besar dibandingkan dengan upah tenaga perawatan. Ya di situ ya, untuk keterampilan pemanen. Jadi pemanennya ini harus paham, harus pinter mengenai kriteria panen buah ini. Kemudian jam terbangnya tinggi, pelatihannya butuh ya, kemudian motivasi kerjanya harus dinaikin dan upahnya harus sesuai. Nah, selanjutnya untuk meminimalisir losis atau penyusutan yaitu penggunaan teknologi ya. Penggunaan teknologi ini meminimumkan losis. Nah, contoh, yang ini penggunaan apa nih? Sebelah kiri nih. Apa namanya? Apa nama mesinnya? Combine harvester, Pak. Oke, combine harvester ya. Ini contoh. Kemudian yang sebelah tengah ini, dia ini panen jagung. Ya, panen jagung, nanti udah dipisah tuh antara jagungnya, kemudian dipisah dengan batangnya, daunnya udah terpisah sendiri. Yang sebelah kanan ini panen apa nih? Yang sebelah sini ini panen apa nih? Anggur kayaknya, Pak. Oke, ini panen anggur ya. Anggur lebih banyak di Australia, wine. Kemudian yang di bawah ini panen carrot ya. Yang sebelah ini panen kentang nih. Jadi menggunakan teknologi semuanya untuk meminimumkan losis. Jadi kalau udah pakai combine harvester, biasanya yang ngasak itu sudah nggak dapat apa-apa gitu ya, kasihan juga sih. Tapi harus minimum losis kan gitu. Jadi penggunaan teknologi itu untuk meminimumkan losis. Contohnya misalkan, saya kasih contoh untuk Hey ho Pops Gang, jumpa lagi di channel Daftar ini apa nih? Padi, itu tentu membutuhkan waktu. Sorry. Bikin petani baper. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Contoh-contohnya nanti dicari di YouTube ya. Mensimulasikan aktivitas petani, memetik secara otomatis dan menaruhnya di wadah yang disediakan. Tidak hanya satu tangan untuk satu mesin, dan tiap tangannya itu terdapat kamera yang merekam gambar buah. Kamera ini akan menjadi sensor berbasis berwarna yang bernama AG Vision yang mendeteksi kematangan dan mengirimkan sinyal ke komputer. Jadi, secara otomatis tangannya akan memetik buah yang merah atau sudah matang. Nah, tangan ini akan memetik buah tiap 5 detik dan bisa bekerja di dalam rumah kaca besar maupun di luar ruangan. Oke. Jadi itu tadi contoh dari ini ya. Contoh dari untuk pemanenan stroberi. Ada banyak contohnya, silahkan dicek aja di YouTube untuk teknologi yang terkini untuk proses ini pemanenan gitu. Jadi kalau udah menggunakan robotik misalkan tadi kan menggunakan computer vision ya. Jadi menggunakan mata komputer lah, biasanya gampangnya gitu. Nah, itu dia dilatih supaya yang warna merah, yang warnanya kuning, yang warnanya hijau gitu, yang mana yang harus dipanen, mana yang tidak, itu semuanya dilatih. Jadi menggunakan bahasa pemrograman semua. Nah, di situ untuk penggunaan teknologi ya, untuk meminimumkan losis atau meminimumkan susut. Selanjutnya, ada teknik pengolahan ya. Nanti kan dipelajarin tuh tentang bagaimana pengeringan, kemudian pengawetan, penyimpanan, pendinginan. Nah, ini harus diperhatikan juga. Kalau misalkan kesalahan dalam pendinginan mengakibatkan kerusakan pada bahan pangan tersebut. Kalau bahan pangan tersebut rusak, udah otomatis akan mengalami susut. Teknik pengeringan juga sama. Kalau pengeringannya terlalu
Kalau salah ya misalkan ya, terlalu kering gitu ya, terlalu dry, atau misalkan dia masih belum sesuai, misalkan gini, contohnya, pengeringan itu kan sampai pada kadar air yang optimum. Ketika kesalahan pengeringan, dia masih belum optimum kadar airnya, terus masuk dalam penyimpanan setelah dikeringkan, yang terjadi apa? Biasanya bahan pangannya menjadi rusak. Rusak akibat apa? Akibat dari jamur. Berjamur misalkan, ya udah otomatis rusak tuh, udah otomatis susut. Nah di situ. Pengawetan juga sama. Pengawetan itu kan misalkan penggaraman ya, atau misalkan blensing atau pengolahan yang lain yang kemudian dia masuk ke dalam kategori teknologi pengolahan ya. Kalau misalkan salah dalam penggunaan autoclave misalkan ya, wah ini bisa berakibat pada kerusakan pada bahan pangan. Nah, yang terakhir itu adalah transportasi. Ya, transportasi itu tadi sudah sempat kita udah bahas ya, bahwa transport ini menimbulkan losses ya. Kalau kemarin kan ada faktor dari kerusakan mekanik ya, kerusakan fisik gitu ya, akibat dari transportasi juga. Nah, ini bisa berakibat pada susut hasil panennya. Nah, kalau kalian lihat di perkebunan-perkebunan yang besar, itu pasti pabrik-pabriknya itu berdekatan dengan lokasi lahan. Nah, ini. Kenapa? Karena untuk meminimumkan jarak. Ya tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada 6 penanganan untuk susut hasil panen itu. Salah satunya untuk ditransportasi harus apa? Harus jaraknya itu minimum. Sehingga kalau misalkan kita punya kebun, kita punya lahan, kita punya tempat untuk berbudidaya pertanian, di mana di situ ada kegiatan pengolahan, ya, maka diusahakan bahwa antara on farm dengan kegiatan off farm-nya itu harus berdekatan. Seminimal mungkin harus, kalau bisa minimum jarak. Sehingga yang terjadi adalah minimum losses atau minimum untuk susut hasil panennya. Mungkin itu untuk penanganan susut hasil panen ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, saya beri kesempatan. Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kenapa untuk produk pertanian seperti sayuran, kangkung, bayam, dan lain sebagainya itu mudah mengalami penyusutan, Pak, dibanding dari produk pertanian yang misal produk pangan, Pak, seperti gabah dan lain-lain? Oke. Terima kasih, Baik. Pak. Oke, baik. Itu kan masuk dalam kategori hortikultura ya. Kalau hortikultura salah satu sifatnya adalah perishable namanya. Perishable itu mudah rusak. Karena memang dia teksturnya lunak gitu ya. Kemudian kalau dia mengandung air cukup tinggi gitu ya, kadar airnya. Dan ketika ada air, maka ada potensi untuk terjadinya kerusakan. Karena salah satu yang merusak untuk bahan pangan itu adalah komposisi airnya sangat tinggi. Dan rata-rata komposisi air yang sangat tinggi itu dimiliki oleh komoditas pertanian hortikultura. Nah, itu salah satunya. Itu jawabannya. Yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Nggak ada? Jika tidak ada, let's close our program by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensinya, atas kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat dan puasa kita, ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan saya